Baik, selamat pagi anak-anak. Sehat ya? Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak Guru. Semangat pagi anak-anak. Sehat. Sehat ya? Oke, baik. Kita akan awali dengan doa, gitu ya. Kita berdoa, kita hadir sejenak, kita siapkan batin kita supaya hari ini berjalan dengan baik. Mari kita hadir sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, kita sudah membuka dengan doa. Sekarang kita akan cek kehadiran, gitu ya. Theo ada, Theodora? Saya. Ada, Pak. Ya, Gregorius ada. Ada. Pagi hari ini tema kita adalah Aku Citra Allah yang unik. Kita katakan bahwa semua orang pasti unik, gitu ya. Nah, terima kasih. Jadi itulah keunikan kita. Kadang kita menangkap cepat, kadang kita menangkap lambat. Itulah keunikan kita. Tidak ada yang salah, semua itu benar. Kita akan lihat tujuan pelajaran kita pada hari ini. Kita lihat bahwa kita diharapkan nanti untuk bagaimana kita melihat citra Allah yang unik. Bahwa kita adalah citra Allah yang unik. Pertama yang mau kita lihat, ciri-ciri. Setiap orang punya ciri-ciri bukan? Tidak ada orang yang nggak punya ciri-ciri. Harry misalnya, Harry itu punya ciri kayak khusus. Kalau duduk itu Harry selalu berdiri. Lama-lama Harry itu nggak tahu tidur. Ya. Kemudian bagaimana sikap kita melihat keunikan. Keunikan kita sendiri bisa juga orang lain. Kemudian bagaimana perbedaan manusia kita dengan ciptaan lainnya. Apa ciptaan lainnya? Ya, banyak ya, ada tumbuh-tumbuhan, ada barang sekitar kita, Hewan. macam-macam. Kemudian bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu yang berbeda. Kadang orang itu kalau berbeda dengan dirinya itu cenderung itu bukan selera saya, itu bukan tipe saya, ya. Jadi orang itu cenderung kalau udah berbeda dengan dirinya dia tidak akan antipati seperti itu, jadi kurang menerima. Lalu berikutnya kita akan menghargai perbedaan. Maka kalau kita melihat sesuatu yang berbeda, bagaimana kita akan menghargai keunikan kita. Itulah nanti beberapa hal ini yang akan kita bahas. Tetapi karena hari ini kita hanya akan belajar bagian pertama, karena materi ini cukup luas gitu ya, nanti akan dibagi 2 kali pertemuan, maka nanti kita akan melihatnya mungkin sampai perbedaan saja gitu ya, manusia dan ciptaan. Lalu nanti minggu berikutnya lagi akan kita lanjutkan gitu ya. Nah, supaya kita semakin memahami bagaimana kita memahami untuk perbedaan itu, maka Pak Dami sudah menyiapkan video gitu ya, bagaimana kita memahami tentang keunikan ya, setiap orang yang punya keunikan. Maka kita akan melihat video ini dengan baik. Mudah-mudahan videonya nanti juga. Lipatan pada telinga. Lipatan pada telinga yang berbentuk runcing ini hanya dimiliki oleh 10% manusia di bumi. Salah satunya itu adalah artis cantik Scarlett Johansson. Itu loh, si Black Widow dalam seri Avengers. Dia yang memiliki lipatan telinga ini, atau yang disebut dengan tuberculum Darwin. Sia saat zaman purba X. Tadi kan kita melihat sepintas tayangan tadi. Apakah share screen berikutnya sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, setelah kita melihat video tadi, tentu saja pertanyaan Bapak adalah, apa sih yang ada dalam video tadi? Silakan. Theo, yang ada di video tadi apa yang Theo temukan? Gambar wanita cantik, Pak, yang di telinganya ada tanda. Oke, Iren? Gambar bule, Pak. Bule. Gambar Oke, bule. Iren? Ya, tadi itu Pak katanya dari sekian banyak orang itu sedikit yang punya telinga yang seperti itu tadi Pak, yang runcing di sudutnya itu Pak. Ya. Lalu apa sih yang mereka lakukan? Tentu saja sesuai dengan keunikannya masing-masing. Ya, kalau Teresia ini uniknya apa? Maka Teresia akan melakukan yang dia menjadi keunikannya. Ya. Kalau Harry, dia punya keunikan sendiri. Kalau Iren juga demikian. Orang itu akan melakukan sesuatu yang menjadi passion atau keunikan dirinya. Setuju nggak anak-anak? Setuju Pak. Setuju, Pak. Pak. Ya,
setuju ya. Maka apa sih yang unik dari tayangan tadi? Bapak kira banyak yang unik gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Berikutnya kita coba identifikasi atau melihat dari botol, dari gambar yang ada. Sepintas anak-anak melihat apa yang ada di botol ini. Coba anak-anak lihat di botol ini. Warna cairan, Pak. Warna cairan, apalagi Tulisan, Pak. Huruf-huruf, Pak. huruf-huruf. Terus Bentuk botolnya beda-beda, Pak. beda-beda. Ya. Gregorius sudah ada suara? Kan permen kali dia, Pak. Oh, permen kayaknya ya. Kita bagi-bagi dia ya. Kalau Heri, gimana Her? Saya tuh kok kayak botol tuak mama saya ya. Saya pernah lihat botol tuak mama saya tuh kayak gitu, Pak. Kok Gitu kayak ya. mirip gitu ya. Mirip ya. Iya. Jadi tuak itu bisa jadi science ya, karena mengandung zat tertentu ya. Berapa? Kalau diminum enak pasti ya. Nah, anak-anak, kalau kita melihat ya, kita coba diskusikan, kita lihat pertanyaan ini. Pak Dami beri waktu 3 menit dari sekarang. Silakan dilihat soalnya ya, tentang apa yang bisa ditanyakan. Bisa pertama pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan aku citra Allah yang unik? Lalu setelah unik bagaimana kamu memahaminya? Gitu ya. Kedua, kok penting gitu ya bahwa memahami kita adalah citra Allah yang unik itu kok penting? Apa pentingnya gitu ya? Lalu yang ketiga, bagaimana kamu melihat nilai-nilai dan potensi unikmu ya? Setiap orang pasti punya. Lalu yang keempat, bagaimana juga kamu memahami bahwa kita adalah citra Allah yang unik, lalu mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain, apakah kita dapat membantu mempromosikan persatuan dan kesatuan. Lalu yang terakhir, bagaimana cara praktis yang dapat kita lakukan untuk menghargai dan menghormati keunikan setiap individu di sekitar kita. Silakan. Karena kita sudah diskusi, maka sekarang kita akan, Pak Dami akan bertanya ya. Iren, nomor 1 Iren, Ya, Pak. apa yang kamu diskusikan dengan temanmu? Tadi itu kami diskusi tentang citra Allah yang unik. Jadi citra Allah itu tadi menurut kawan-kawan tadi itu gambar mirip-mirip katanya dengan Allah. Oh, mirip-mirip ya. Ya, Oke, terima kasih. Kalau Heri tadi apa yang Heri temukan yang kedua itu? Bersama kelompoknya. Ini nomor berapa nih Pak? Lupa saya tadi. Nomor 2, Nomor 2 ya. Kamu diskusi nggak tadi? Atau jangan-jangan ngobrol sendiri tadi? Tidur tadi Pak, ngantuk. Wah, Oh, tidur ya. Penting nggak memahami kalau Heri adalah sosok yang unik? Penting nggak? penting sih Pak. Kalau Teresia sendiri, apa keunikannya? Kalau boleh tahu. Keunikannya rambut, Fisiknya rambut, terus ya, kalau Heri tadi ketawa ya. kulit. Kulit, oke. Terima kasih Teresia ya. Jadi jawabannya bagus sekali. Jadi itulah keunikan. Dan keunikan itu memang perlu dihargai gitu ya. Keunikan itu bisa kita promosikan. Jadi jangan melihat keunikan itu sesuatu yang aneh. Tadi kalau lihat orang ketawa sendiri itu belum tentu dia orang, gak usah saya teruskan ya, bahaya. Tapi lihat sesuatu di balik itu. Mungkin dia mengingat sesuatu yang lucu sebelum dia berangkat ke sekolah, lalu dia ketawa sendiri, kan bisa saja, ya kan? Nah, itu perlu dipahami. Kan coba kita lihat, apa hubungan dari video, gambar, itu kan sesuatu yang unik gitu. Dari kacamata kita memandang, melihatnya juga unik kan? Gambar tadi juga berbeda kan, botol berbeda, gambar-gambar manusia juga berbeda, gitu ya. Dan ini tentu saja kita akan melihat dalam konteks hubungannya dengan teks kitab suci. Oh, anak-anak ini sudah sangat pintar. Kalau berbicara tentang kitab suci, apalagi Teresia itu, sudah di luar kepala semua. Sehingga kalau ditanya, Teresia, apa isi dari Kejadian 1, 26 sampai 28? Karena di luar kepala, ya hafal gitu ya. Coba Teresia, apa yang Teresia ingat dari kitab Kejadian itu? Citra Allah itu serupa dan segambar dengan Allah. Oh, benar ya. Langsung ingat. Karena apa? Karena tahu bahwa isi kitab suci ini sangat luar. Keunikan itu perlu kita kembangkan sekecil apapun, ya. Maka, nah kalau kita melihat
dari pokok-pokok pembicaraan atau inti-inti pembicaraan ini kita bisa melihat kembali gitu ya. Poin-poin yang pertama, bahwa kisah penciptaan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah. Artinya serupa dan segambar tadi betul yang dikatakan oleh anak-anak. Serupa dan segambar. Ya, sekaligus ini juga menggambarkan bahwa manusia itu berbeda. Namanya juga serupa dan segambar, kan tidak sama plek. Yang kembar saja belum tentu sama, ya kan? Yang satu badannya gendut, yang satu badannya lebih gendut, kan begitu. Yang satu suka makan, yang satu susah makan, kan begitu. Ada bedanya. Kemudian hanya manusialah yang dikatakan sebagai citra Allah, tidak untuk ciptaan lain. Kenapa? Ingat, dasarnya manusia diciptakan karena memiliki akal dan budi. Ya, kalau dia memiliki akal, memiliki budi, itulah manusia. Maka kalau misalnya kalian ketemu dengan orang yang tidak punya perasaan itu, maka orang mengatakan dengan tanda petik gitu ya, dasar. Nah, bukan manusia karena tidak punya perasaan. Gitu ya katanya. Maka kalau manusia itu memiliki akal dan budi. Maka kita sebagai manusia mestinya kita bisa menempatkan diri kita. Makalah manusia itu dikatakan unik. Nah, anak-anak, inilah poin-poin yang bisa kita simpulkan bersama dari materi kita hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi karena waktu kita sangat terbatas ya. Tetapi dari waktu yang sangat terbatas ini tentu saja di pertemuan kedua nanti akan kita bahas lagi lebih dalam. Maka kalau pertanyaan refleksinya seperti ini, apakah saya mengerti dengan materi tadi? Coba kalau Bapak tanya, Gregorius ngerti nggak tadi dengan materi tadi? Oke, tetot katanya, jadi tidak bisa ada suaranya. Jadi unik ya, unik. Kalau Harry sendiri bagaimana, Harry? Apa, Pak? Bisa diulang kan, Pak? Ah, ini ngantuk terus ini. Hai, Saya ya. saja Pak Guru. Saya saja Pak Guru. Itu ya tadi ganggu Bapak. Iya. Kalau Harry ngerti nggak tadi dengan materi yang Pak Dami sampaikan? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ngerti ya. Bagus. Manusia unik. Unik. Ya. Oke, kalau Theo bagaimana Theo? Apakah yang saya makin sadar akan keunikan? Theo makin sadar nggak? Saya sadar Pak Guru. Sadar Karena ya. saya sadar dengan keunikan yang saya punya, maka saya selalu bersyukur Pak Guru. Ya, terima kasih. Kalau Teresia, bagaimana Teresia? Paham Pak Guru Paham ya? dengan materi yang tadi diajarkan sama Pak Guru. Mantap, terima kasih ya. Semoga ini nanti sungguh mengubah kepribadian kita menjadi semakin unik. Keunikan kita, dan saatnya kita tutup dengan doa penutup. Pak Dami minta Teresia untuk menutup pertemuan kita kali ini. Silakan, Teresia. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak kami yang sudah memberikan kepada kita contoh ya, mengajar juga, walaupun yang lain sudah mempraktekannya. Yang saya lihat dari pendahuluan, motivasi, penyampaian tujuan pembelajaran itu sudah baik sekali. Interaksinya juga dengan siswa juga hidup ya, suasananya menyenangkan. Kemudian apa yang disampaikan, materi yang disampaikan juga mudah dipahami. Terkait penggunaan media, jadi Bapak juga sudah sangat menguasai. Saya lihat ya, suara jelas, nampaknya Bapak itu riang gitu ya, sehingga kami juga ikut senang. Materi juga jelas dan digali secara mendalam. Saya lihat, kemudian video yang digunakan itu juga sesuai dengan materi video pendukung ya. Apalagi di situ menyebut seorang model atau pemain film, itu biasanya lebih menarik ya kalau untuk anak-anak. Kemudian bagian refleksi penutup itu juga sudah dapat semua.